warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Al-Bukhari nomor 52 ataupun pada hadis riwayat Muslim nomor 1599, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb." Artinya, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Di dalam diri kita ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh jasad kita ini. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal daging itu buruk, fasadal jasadu kullu, maka seluruh seisi jasad kita ini akan ikut buruk. Ala wahiyal qalbu, maka ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah yang kita namakan hati kita. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam diri kita ini ada unsur akal fikir, ada unsur akal fikiran, ada jasad. Akal fikiran akan bisa dipergunakan dengan baik apabila dari hati itu sudah baik. Jasad kita ini akan mudah untuk diajak kepada kebaikan. Kaki mudah dilangkahkan kepada kebaikan. Tangan, mata, telinga dan mulut ini akan mudah untuk berbuat baik apabila kuncinya ada di hati kita sudah baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentang hati ini, maka ada hati manusia itu yang mati, yang sama sekali tak bisa menerima kebenaran apapun, dan iman tak masuk ke dalam dirinya. Kemudian ada hati yang rusak, ada hati yang berpenyakit, hati yang dimana di dalamnya terdapat macam-macam model penyakit hati seperti hasad, iri, dengki, sombong, ujub, riak dan segala macam bentuk yang merusak hatinya. Kemudian ada hati yang sehat, qalbun salim, hati yang bersih, hati yang dimana mudah diajak untuk beribadah, hati yang dimana ketika ada seruan, ketika ada perintah Allah tersebut, tidak ada gangguan, tidak ada penghalang untuk diajak melakukan kebaikan tersebut. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai hati yang rusak, hati yang berpenyakit itu, kata Hasan Al-Basri rahimahullah dalam kitab Nasaihul Ibadah karya Syekh Nawawi Al-Bantani, perusak hati manusia itu di antaranya yang pertama adalah dia gemar berbuat dosa dengan harapan besok masih ada waktu untuk bertaubat. Itu lebih mudah dipahaminya. Gemar dia berbuat dosa, akan tetapi menunda-nunda untuk berbuat kebaikan, menunda-nunda untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang seperti ini. Nikmati dulu hidup ini,
kita jalani dulu perkara dunia ini. Soal taubat nanti bisa belakangan. Perkara mohon ampun nanti setelah pensiun kita bisa mohon ampun. Padahal Allah sebutkan kepada kita bahwa kematian itu tak bisa dimajukan dan tak bisa dimundurkan. Maka di bab yang lain dalam kitab Nasaihul Ibad itu juga Rasulullah sampaikan bahwa manusia yang celaka itu adalah ketika dia berbuat buruk, ketika dia melakukan kesalahan, maka dia lakukan kesalahan itu mudah melupakan kesalahan yang telah dia perbuat. Sehingga kesalahan yang telah dia perbuat itu tidak ada upaya untuk memperbaikinya. Tidak ada upaya untuk mengevaluasi dirinya. Maka kalau kita bawakan ke hati kita, ketika kita prinsipkan hidup itu nikmati dulu dunia ini, otomatis apa yang mengisi hati kita? Keburukan. Ketika kita prinsipkan nanti saja kita memohon ampun, nanti saja kita bertaubat. Setelah pensiun, setelah menikah. Berarti sebelum pensiun, sebelum menikah apa isi hati kita? Keburukan. Kemaksiatan, keburukan, akal fikiran ini bisa digunakan dengan baik apabila ada ilmu, ada pelajaran. Hati ini bisa kita gunakan dengan baik apabila selalu dimasuki dengan kebaikan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perusak hati kata Imam Al-Basri itu adalah gemar dia berbuat dosa dengan menunda-nunda untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan pada diri kita hari ini, apakah kita termasuk pada golongan orang-orang yang seperti ini? Jika seandainya terasa dengan hal seperti itu, berupayalah untuk melakukan kebaikan, karena kesempatan itu selalu akan Allah berikan kepada orang-orang yang menginginkan kebaikan. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang kedua kata Imam Hasan Al-Basri itu adalah rusak hati manusia itu ketika dia mempunyai ilmu, akan tetapi ilmu itu tidak dia amalkan. Maka ilmu tanpa amal itu seperti pohon yang rimbun, akan tetapi tidak mempunyai bunga, tidak ada hasilnya. Di dalam kitab Hilyatul Auliya itu disampaikan bahwa barang siapa yang mencari ilmu agama dan untuk diamalkan, maka Allah Subhanahu wa taala terus akan memberikan taufik hidayah kepada dirinya. Tetapi sedangkan barang siapa yang mencari ilmu bukan untuk diamalkan, maka ilmu itu hanya akan menjadi sebagai kesombongan untuk si pemiliknya. Bukankah ilmu itu, sampaikanlah ilmu itu walaupun cuma satu ayat. Kita pun juga diperintahkan untuk watawasau bil haqq, watawasau bil sabr. Jangan pula menyimpan ilmu ketika ilmu itu digunakan hanya untuk pembenaran bagi diri kita sendiri. Bukankah Rasul sampaikan kepada kita, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik dari manusia itu adalah ketika memberikan manfaat untuk orang lain. Berikanlah manfaat itu melalui ilmu yang kita pelajari selama ini. Kata Rasulullah SAW, takkan bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanyakan 4 hal pada dirinya. Salah satu pertanyaannya adalah ilmu yang dia dapatkan adakah diamalkan atau tidak. Maka ilmu yang kita simpan, yang tak mau kita ajarkan kepada orang itu, justru akan memberikan kesombongan kepada diri kita. Bukankah kesombongan itu pun adalah penyakit hati? Kemudian yang terakhir kata Imam Al-Basri itu adalah perusak penyakit hati manusia itu disebabkan oleh dia mempunyai ilmu, dia beramal, akan tetapi tidak ikhlas dalam beramal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin, dan kami perintahkan mereka itu menyembah Allah dengan ikhlas. Syaitan itu tak bisa menggoda manusia yang beribadah dengan ikhlas. Ketika keikhlasan itu tidak ada dalam ibadah kita, maka sia-sia pun yang akan kita dapatkan dalam mengerjakan ibadah tersebut. Apalagi sampai kepada titik riya, ujub, sum'ah. Apa gunanya kita beribadah kalau hanya untuk mendapatkan perhatian dari kalangan manusia? Manusia ini mempunyai batas kemampuan untuk hidup di dunia ini. Maka carilah keikhlasan, carilah kemuliaan itu
hanya untuk didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah berusaha untuk menjaga hati kita, karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89 itu, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu harta dan anak-anaknya tidak berguna kecuali bagi mereka-mereka, bagi orang-orang yang menghadap Allah itu dengan membawa hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang bersih dari keburukan, dari kemaksiatan dan dari kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua Allah berikan keimanan, semoga kita semua Allah berikan hati kita ini menjadi hati yang bersih, hati yang mudah untuk beribadah, hati yang mudah untuk membantu kepada sesama, dan hati yang selalu terjaga dari kemaksiatan, yang terhindar dari kemaksiatan. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.